Assalamualaikum, hai semua. Kali ini Bunda Elsa ingin berbagi menghitung anggaran rumah tangga dari teman Bunda Elsa yang suaminya berprofesi sebagai ojol. Teman Bunda Elsa menulis anggaran ini sudah cukup lama, sekitar 3 tahun yang lalu. Sebelum mengisi anggaran ini, teman Bunda Elsa selalu sharing ke Bunda Elsa. Karena pendapatan dari suaminya yang tidak menentu atau tidak pasti, jadi beliau selalu mencatat apa yang harus dikeluarkan dan yang harus diinvestasikan. Kita mulai menulis pendapatan suami sebagai ojol perharinya, tidak menentu ya teman-teman. 300.000 sampai 400.000 rupiah sebelum masa pandemi ya teman-teman, menjadi 350.000 per hari. Kita ambil rata-ratanya ya. Dalam 1 bulan bekerja selama 26 hari. Pastinya ada liburnya ya, tidak usah terlalu terporsir. Selama 26 hari kerja, pendapatannya rata-rata 9.100.000 rupiah. Beliau tidak lupa untuk membersihkan hartanya, yaitu zakat penghasilan, karena sudah melebihi nisabnya. Dikurangi 2,5% dari penghasilan yang didapat selama 1 bulan. Lalu kita bagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama, 50% dikali saldo atau penghasilan bersih. Bagian kedua, 30% dikali saldo. Bagian ketiga, 20% dikali saldo. Bagian pertama biasanya dengan aturan 50% adalah postingan kebutuhan pokok. Bagian kedua, postingan keinginan sebesar 30%. Bagian ketiga, postingan tabungan senilai 20%. Metode ini dirancang agar kita mudah untuk mempostingkan sesuai bagian-bagiannya. Aturan anggaran dengan metode 50-30-20 dipopulerkan oleh Senator Elizabeth Warren. Teman Bunda merancang kebutuhannya dengan tepat. Kebetulan, kebutuhan yang beliau rancang ini belum terlalu banyak. Anaknya pun masih 2 dan belum sekolah. Jadi harus dipikir matang ya untuk investasi jangka panjangnya. Bagian pertama, kita tulis rincian beberapa kebutuhan pokok yang sudah wajib dikeluarkan di setiap bulannya. Di tahun pertama, teman Bunda memiliki keinginan untuk membeli rumah. Beliau meminta tolong Bunda untuk menyimpan sebagian uang tabungannya agar tidak terpakai oleh kebutuhan yang lainnya. Tulis semua perincian kebutuhan pokok yang wajib dikeluarkan di setiap bulannya ya, seperti kontrakan, listrik, pulsa suami istri, belanja bulanan, ataupun belanja sayuran di setiap harinya. Skincare dimasukkan di dalam kebutuhan pokok setiap bulannya, karena ada kebutuhan wanita yang tidak bisa diganggu-gugat dalam setiap bulan. Ada kalanya anak-anak ingin jajan ya Bunda. Karena anaknya teman Bunda ini masih kecil, jadi postingan untuk belanja jajan anaknya ada di belanjaan sayuran. Rumah kontrakan senilai 1.100.000 rupiah, listriknya mencapai 500.000 rupiah setiap bulannya,
pulsa suami istri Rp100.000 masing-masing, belanja sayuran Rp50.000 per hari, belanja bulanan di sini dicatat Rp400.000, belanja kebutuhan gas kecil dalam 2 minggu sekali Rp22.000, dalam 1 bulan Rp44.000, iuran sampah Rp24.000, skincare di sini teman Bunda posting dengan angka Rp200.000. Postingan bagian 1 dikurangi kebutuhan pokok. Lanjut, bagian kedua adalah keinginan. Rincian di bagian kedua untuk pegangan suaminya ya, karena sebagai ojol juga butuh modal untuk di jalan. Seharusnya postingan ngaji ataupun tabungan untuk pendidikan anak diposting di bagian ketiga ya, karena kebutuhan teman Bunda belum terlalu banyak, jadi diminimalisir saja langsung di bagian kedua. Ngaji atau pendidikan termasuk investasi jangka pendek maupun jangka panjang ya untuk anak-anak kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Pegangan untuk suami Rp400.000, semua ditulis sesuai dengan keuangan yang ada ya, karena pendapatan suami tidak pasti. Ngaji satu anak Rp15.000 dikali 2, Rp30.000. Tabungan pendidikan anak satu anak diposting senilai Rp200.000 dikali 2, Rp400.000. Postingan bagian kedua dikurangi keinginan di bagian kedua. Lanjut ke bagian ketiga, postingan 20% untuk investasi. Dikarenakan sudah tidak ada kebutuhan yang lain, bagian ketiga ini semua diinvestasikan. Total semua uang yang tersisa pada bagian pertama, bagian kedua, dan bagian ketiga. Untuk merancang lagi beberapa keinginan yang disesuaikan dengan keuangan yang ada. Alhamdulillah, sisa uang yang ada masih cukup banyak. Di sini ditulis lagi tabungan per bulannya senilai Rp3.500.000. Sebagian uangnya dipostingkan ke dalam postingan biaya tak terduga untuk keperluan apabila ada anggota keluarga yang tidak enak badan ataupun ingin berpergian atau liburan. Anggaran ini sudah berjalan selama 3 tahun berprofesi sebagai ojol. Alhamdulillah, sebelum masa pandemi, beliau sudah memiliki sebagian investasi. Bahkan di tahun 2020, beliau bisa membeli mobil. Awalnya memiliki keinginan untuk membeli rumah. Tetapi beliau mendahulukan membeli mobil
agar dapat sering bersilaturahmi ke Madura. Selagi keluarga dari suami masih utuh, alangkah baiknya mendahulukan silaturahmi. Hasil dari tabungan senilai 3.500.000 selama 3 tahun, beliau dapat membeli mobil seharga 122.500.000. Beliau sangat bersyukur. Anggaran seperti ini sangat baik ya untuk ditiru. Berapapun penghasilan, pendapatan, apabila ada anggaran yang pasti dan jelas terperinci, insya Allah di setiap bulannya berkecukupan. Intinya, syukuri apa yang sudah kita miliki.